الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذه لله بزعمهم إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda remaja, tokoh masyarakat dan pemuda agama, pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan ta'lim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-An'am di ayat 135 yang diawali dengan kalimat Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar. Silakan dicari surah Al-An'am ayat 135 dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, terutama juga untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, berikan sehat walafiat, murah rizki, hasil semua maksud dan tujuan guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa pada Rasulullah wa bibarakalikum wa ta'alim adal kitab Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahari wa bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini silakan diperhatikan Al-An'am 135. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah qul, lam mati. Ingat, lam itu bukan huruf qalqalah. Jangan sampai terdengar bacaan kule. Hilangkan patul qalqalahnya sehingga bacaan yang terdengar cuma qul, bukan kule. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar. Innahu, ada dua hak dhamir, lahu dengan innahu, itu dua-duanya madsilah qasirah. Karena dua-duanya memenuhi syarat menjadi madsilah, yakni sebelum hurufnya hidup. Dalam kalimat lahu lamnya hidup, dalam kalimat innahu nunnya hidup. Setelah dalam kalimat lahu ainnya hidup. Dalam kalimat innahu bertemu lam yang juga hidup, maka fik menjadi madsilah. Namun karena kedepannya bukan huruf alif, madsilahnya bukan madsilah tawilah, tetapi madsilah qasirah. Innahu la yuflihul zalimun. Zalim bukan jolim, tapi zalim. Banyak teman-teman kita mengatakan jolim, bukan jolim tapi zalim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا قَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ bukan ja. Na'udzubillah min jalik. Coba diluruskan bukan na'udzubillah min jalik, tapi na'udzubillahi min dalik. Minal harsi wal an'ami nasiban, ada tanwin ketemu huruf qaf, ifanya ifa ba'd, suara huruf ibuhannya suara ang, suara jauh. Nasiban ifa usah, nasiban faqalu hadha lillahi biz'amihim wa hadha li syurakaina, maka dimutasir. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah, wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim. Maka dimutasir ma yahkumun. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Fadharhum ada mimati ketemu bau itu hukumnya idhar, jangan diikhfakan. Fadharhum jangan apa diidghamkan, fadharhum tidak, tetapi idhar. Fadharhum wa ma yaftarun. Wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u biz'amihim wa an'amun hurimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alayha عليه boleh 2 harokat, alaihi boleh 4 harokat, alaihi boleh sampai 6 harokat, alaihi sayajzihim. Mohon dibedakan antara makhraj jim yang di dalam bulat dengan makhraj za yang di ujung lidah dipecah. Sayajzihim ikhfa syafawi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Sayajzihim bima kanu yaftarun. Baik, hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihul zalimun. Waja'alu lillahi mimma dhara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi biz'amihim wa hadha li syurakaina فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكروا اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما
كانوا يفترون. Jadi, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه وذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul Azim. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi, katakanlah olehmu wahai Muhammad, wahai kaum-kaumku, i'malu ala makanatikum, silakan kalian berlaku, bekerja, berulah sesuai dengan keinginan kalian, dengan kemampuan kalian. Tetapi di ayat sebelumnya, ayat 134, Allah menjelaskan dengan tegas, innama tu'aduna la'at, bahwa apapun yang dijadikan oleh Allah itu pasti terbukti. Karena janji Allah di dalam Al-Quran sudah jelas. Maka kepada setiap kita selesai membaca Al-Quran dianjurkan menutupnya dengan kalimat Sadaqallahul. Artinya sodaqah itu benar. Allah Al-Azim yang maha mulia. Dengan dibalik kata yang benar itu hanya Allah yang maha mulia. Apapun yang Allah ancamkan kepada kita, apapun yang Allah janjikan kepada kita, innama tu'aduna la'at, pasti dibuktikan oleh Allah. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan mampu menghindar dari apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu, i'malu ala makanatikum, silakan kalian berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Di dalam tafsir ay halatikum, setingkahmu, silakan inni amil, karena kami juga melakukan apa yang kami lakukan. Ay halati, silakan. Tetapi kata Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar, nanti kita tahu perbuatan siapa, kelakuan siapa yang akan mendapat balasan baik dari Allah. Al-aqibatul mahmudah fid daril akhirah, apakah perbuatan kalian, am antum, apakah perbuatan kita, am nahnu. Kalau kalian sudah tidak mau lagi bekerja sama dengan kami, kata Rasulullah, silahkan kalian berbuat semau kalian, sesuka kalian. Maka ini juga pernah saya sampaikan, jamaah di Al-Munawwarah ini silahkan. Mau tidak ngaji seumur hidup, ya silahkan urusan sampean. Mau ngaji tiap malam Jumat, alhamdulillah. Kalau saya, jangankan segini banyak yang ngaji, 3 orang juga saya tetap ngaji. Ada orang yang benci sama pengajian, silahkan. Ada orang yang sinis sama pengajian, silahkan. Ada orang yang tidak mendukung pengajian, silahkan. Ada orang yang senang mendukung sepenuhnya, silahkan. Silahkan berbuat masing-masing. Karena hidup kita ini ibarat kita berada di sebuah swalayan, Bapak. Di sebuah swalayan itu semuanya ada, dan
semuanya bebas kita ambil, bebas kita bungkus, bebas kita kantongin, bebas kita bawa pulang. Tidak ada yang dilarang. Tidak ada pelayan melarang ambil kita barang, tidak. Bahkan pelayan di swalayan itu mereka siap membantu apapun yang kita butuhkan. Mau ngambil ini Pak, gak nyampe, saya ambil. Ditenteng berat Pak, saya bantuin. Silakan bebas mengambil apapun, semuanya apapun bebas. Tetapi pasaufa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Ingat, sebebas apapun kita ambil, sebelum keluar dari pintu itu semua harus dibayar lunas. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang bisa dihutang. Semuanya harus dibayar lunas. Begitu juga kehidupan kita di dunia. Mau maksiat seumur hidup silakan, mau ibadah seumur hidup silakan, mau benci sama agama silakan, mau senang sama agama silakan. Tapi nanti ketika kita masuk ke alam kubur, ketika kita masuk ke alam akhirat, semuanya pasti ada balasannya, baik dan buruk sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Makanya sekarang kita silakan memilih. Mau belok kiri silakan, mau belok kanan silakan, mau lurus silakan. Saya tidak pernah melarang. Dan kami para tokoh agama memang tidak ada kekuasaan untuk melarang sampai tidak. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sebentar lagi habis bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas dan kewajiban kami itu hanya menyampaikan. Ini loh Pak Bu yang baik, ini loh Pak Bu yang buruk, ini loh Pak Bu yang hak, ini loh Pak Bu yang batal. Silakan. Tugas kami hanya segitu. Wa ma 'alaina illal balaghul. Bapak-bapak pengen ngaji malam Jumat habis maghrib, saya ikuti. Pindah ke habis sisa, saya ikuti. Balik lagi habis maghrib, ikutin lagi. Nggak tahu nih habis ini mobilnya bisa lagi nggak? Terserah sampai ya. Bahkan mereka waja'alu lillahi mimma dhara'a minal hars, dari hasil usahanya, dari hasil taninya mereka membagi dua. Wal an'ami, dari hasil peternakannya mereka menjadikan dua nasiban. Dan mereka mengatakan 50% hadza lillah, ini untuk Allah. Bizakmihim, menurut prasangka mereka. 50% lagi mereka mengatakan hadza lisyurakaina, ini untuk berhala-berhala kami. Fama kana lisyurakaihim fala yasul ila Allah, maka makanan hewan ternak yang mereka sudah sediakan untuk berhala itu tidak boleh dipindahkan ke jalan Allah. Wa makanan lillahi wa huwa yasilu ila syurakaihim, tetapi makanan dan hewan ternak yang mereka sudah sediakan untuk Allah, kadang mereka ambil lagi untuk berhala-berhala mereka. Sama dengan hidup kita juga seperti ini. Ada untuk Allah, ada untuk kebutuhan keluarga. Seandainya Bapak
dapat gaji 1 bulan 500.000. Gede apa kecil? Gede. Kecil. Oh kecil ya, 1 bulan ya. Kalau seminggu 500.000 gede apa kecil? Lumayan. Lumayan daripada lumayan. Kalau 1 minggu 500.000 ya terhitung gede ya. 500.000 terhitung lumayan, berarti kecil ya, kecil ya. Kalau kata lumayan itu kecil. 500.000 kecil. Seminggu sekali Bapak Jumat ngisi kotak 50.000. Halo, ngisi kotaknya 50.000 seminggu sekali, termasuk gede apa kecil? Ibu-ibu jauh kecil, nggak pernah ngisi kotak. Nah itu sama kita juga. Ternyata untuk kita lebih besar daripada untuk Allah. Padahal harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan. Allah berfirman di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma indakum yanfud. Segala sesuatu yang ada pada kalian itu akan musnah. Wa ma indallahi baqa. Yang tetap langgeng itu sampai ke akhirat adalah sesuatu yang sudah diserahkan kepada Allah. Yang 50.000 itu sebenarnya yang abadi, yang 500.000 itu hancur. Karena fakta dan kenyataannya, Bapak beli minuman yang paling mahal, satu botol 50.000, diminum sore hari, pagi-paginya dikeluar di kloset sudah berubah apa belum? Bapak makan di restoran, 1 meja 2 juta sekali makan keluarga, 2 juta. Besok pagi dikeluarin di kloset sudah berubah apa belum? Sudah berubah. Bapak beli mobil mewah seharga 501 miliar, mewah saat itu. 20-30 tahun kemudian mobil itu akan jadi rongsokan. Betul? Bapak beli motor gede, moge, harganya 50 juta, 100 juta. 10-20 tahun kemudian motor itu akan jadi rongsokan. Tetapi 100.000 yang Bapak infakkan ke majelis taklim, 100.000 yang Bapak infakkan kepada pondok pesantren, 100.000 yang Bapak infakkan di jalan Allah, tidak akan hilang. Bahkan Allah tambahkan pahalanya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil. Intinya 1 rupiah yang Bapak infakkan untuk Allah akan dibalas dengan 700 kali lipat. Oleh karena itu, jangan hanya memikirkan urusan dunia. Mobil akan jadi rongsok, rumah akan jadi puing, pikiran pulang ke akhirat. Apalagi yang dipikir cuma istri dan istri. Bapak rugi. Begitu istri Bapak sudah dibikinin rumah megah, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, rumahnya megah, tabungannya miliaran, Bapak tak mati. Kira-kira rumah yang bagus siapa yang istri? Suami barunya, Pak. Setan, nggak tahu apa-apa. Istri Bapak yang cantik habis dioperasi, siapa yang nikmatin? Kalau gue yang itu gue pocongin, balik lagi kemudian dipocong. Mobil Bapak yang memang yang mewah, siapa yang naikin? Suami barunya.
Begitu juga Bu, jangan terlalu memanjakan suami Bu. Suami itu cuma di dunia saja, di akhirat belum tentu. Suami ibu dimodalin sama ibu, semuanya dimodalin, dibanyain. Ketika ibu mati, kira-kira rumahnya siapa yang isi? Bu, istri baru. Cekek Bu. Cintailah dunia secintanya saja. Cintailah istri secintanya saja. Cintailah keluarga secintanya saja. Karena belum tentu di akhirat akan menjadi penolong kita. Yang pasti akan menolong kita adalah amal perbuatan kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wa kadzalika zayyana li katsirin minal musyrikin. Dan demikian pula pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka. Ini agak mirip-mirip ya. Para pemimpin negara memandang baik agar rakyatnya membunuh anak-anak mereka. Qatl auladihim, membunuh anak mereka masing-masing. Tujuannya syuraka'u minal jinni birabbi fa'ilun sayyana bi qira'ati limaqul rabbi awlan wa nasbil awlan wa bi jazal bi idafati wa bi tafsir wa qusr wa bi namadab. Adat kebiasaan orang-orang dulu itu para pemimpinnya memerintahkan kepada rakyatnya untuk membunuh. Ketika mereka melakukan membunuh anaknya masing-masing, maka rakyat yang taat membunuh anaknya itu dianggap sebagai rakyat yang taat terhadap aturan pemimpin. Apa ini zaman sekarang masih ada? Sudah. Yang padahal Bapak dan Ibu silakan cari hadis Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan. Apa tujuan nikah sebenarnya? Tanah kahu, tanah salu. Menikahlah kalian dengan keturunan wanita yang banyak anak. Cari calon istri yang turunan anaknya banyak, yang turunan keluarga besar. Ini mubahilakum yaumil qiyamati umar. Karena Nabi Muhammad SAW dibanggakan oleh penduduk mahsyar nanti di yaumil qiyamah, karena Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang paling banyak umatnya. Tapi kalau umat Islam tidak mau punya anak banyak, bagaimana umat Nabi Muhammad bisa jadi banyak? Karena umat Islam tidak mau punya anak banyak. Apalagi prinsip punya anak cukup 2. Apa yang 2 anak kita dijamin hidupnya akan sampai dewasa? Seandainya mati salah satunya, mati yang laki-laki, berarti hapus generasi ayahnya, hilang. Seandainya yang mati perempuan, berarti hilang generasi ibunya. Seandainya mati dua-duanya, hilang generasi muslim selamanya. Tapi kalau kita punya anak minimal 7, mati 2, 3, 5, masih nyantai. Seandainya hidup dua-duanya, yang suami sibuk ngurusin istrinya, yang perempuan sibuk ngurusin suaminya. Ketika kita usia sejak, siapa yang ngurusin kita? Tapi kalau anak punya 7, yang 2 sibuk, kasih nyantai, masih ada yang 5. Oleh karena itu, bagi bapak-bapak yang punya anaknya baru 2, nambah lagi. Siap Pak, nambah? Oh, terasa istri.
Biasanya kalau bapak sih ditanya siap nambah siap, tapi ibu-ibu yang kasihan. Saya punya kata jenuh Pak, tanya istri bapak nanti pulang dari sini, mah mau nambah anak enggak? Enggak. Kalau istri bapak mau nambah anak, bapak ada jurus jenuh. Kalau mama enggak mau nambah anak, izinkan bapak untuk nambah istri. Diracun. Kalau saya nggak perlu nambah, karena saya anak ibu sudah 7, bapak baru 2. Cemen. Qatla auladi syurakau di luar yang disu'alim dinahu, dan alasannya agama. Walau sya'allah ma'fa'alu, kalau Allah berkehendak maka mereka tidak akan melakukan itu. Oleh karena itu wadarhum, tinggalkan mereka wa ma yaftarun, dan apa yang mereka lakukan. Wa qalu, dan mereka mengatakan halihi an'amun, ini adalah hewan, wa harsun, dan hasil tanaman, hijrun, yang dibatasi layak tamuha illa man nasya'u bizamihim, tidak akan ada yang bisa mengkonsumsi semua ini kecuali atas kehendak kami. Wa an'amun harimat zuhuruha, dan hewan yang haram zuhurnya, wa an'amun la yadhkuruna smallahi alaih, dan hewan yang disembelihnya tidak menyebut nama Allah, iftira'an alaih, karena mereka tertipu. Saya dizihin, maka mereka akan mendapat balasan dengan apa kanu yang tarun, apa yang mereka lakukan adai. Ingat, lagi semua amal ada balasan masing-masing. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah akan dapat balasan kebaikan. Tapi juga kalau kita melakukan amal kejahatan, pasti kita akan menuai kejahatan sendiri. Mudah-mudahan dengan mengkaji ayat-ayat ini, Allah berikan hidayah kepada kita agar kita bisa melakukan kebaikan di dunia dan akhirat sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk sementara sampai di sini talim kita pada malam ini, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi